Acara ini dipersembahkan oleh Pernahkah Anda merasa lelah? Lelah yang menguras tenaga, waktu, dan pikiran. Namun, tahukah Anda, tidak semua lelah itu sia-sia. Ada lelah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelahnya seorang ayah mencari nafkah, lelahnya seorang ibu melahirkan dan menyusui, lelah yang membawa keberkahan, lelah yang menjadi tanda cinta kita kepadanya. Ketika kita bangun di sepertiga malam untuk bermunajat kepadanya, ketika tangan kita bekerja untuk mencari nafkah halal, atau saat tubuh ini letih berdiri dalam sholat yang panjang, itulah lelah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setiap usaha yang kita lakukan dengan niat yang tulus demi kebaikan akan menjadi amal yang berharga di sisinya. Mari kita resapi bersama, apa arti dari lelah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai? Sebuah lelah yang tidak hanya bernilai pahala, tetapi juga menjadi bekal perjalanan menuju keridhoannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali lagi bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Bu, gimana kabarnya, sehat? Kalau jadi ibu itu dari mulai mata melek sampai mata mejem lagi buat tidur pasti kerjaannya penuh. Betul apa betul? Dari mulai bangun ngurusin anak, ngurusin suami, sambil masak, sambil nyuci, sambil ngurusin kerjaan, sambil ngerumpi lah ya. Bu, kadang ngerasa capek enggak? Kadang ngerasa capek. Pak, Bapak nih kalau pagi keluar rumah pasti langsung cari kerjaan. Betul apa betul, Pak? Ya, cari nafkah buat keluarga. Kalau di kantor kadang kerasa capek enggak, Pak? Capeknya tapi capek. Tapi kalau udah gajian seneng enggak, Pak? Senang, alhamdulillah. Kadangkala kita ada satu titik dalam hidup merasa lelah dalam kehidupan kita. Betul apa betul? Nah, tema kita kali ini adalah aku lelah ya Allah. Nah, ini mungkin satu cerminan buat kita yang mungkin dalam aktivitas hariannya monoton itu saja. Dan ketemu satu titik di mana ada rasanya, aduh pengen ngadu deh, capek. Ya Bu ya, ada ngerasa capek ya Bu ya. Ibu langsung iya.
Nah, hari ini hadir bersama kita guru kita yaitu Ustazah Ina Rotul Ain yang insya Allah akan membahas lebih dalam dan juga akan mengkaji surah yang dibahas yaitu surah Al-Insyirah dari mulai ayat 1 sampai ayat 6. Untuk itu kepada Ustazah kami persilakan. Fadhol Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bu, capek? Capek deh. Pak. Oh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Apakah capek hari ini? Tidak. Enggak capek, berarti tadi malam enggak kerja keras ya Pak ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan segala kondisi kita semua saat ini bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah. Alhamdulillah. Meskipun ada yang badannya terasa lelah. Tidak. Meskipun ada yang sedang berjuang mencari rizki yang barokah. Meskipun ada yang sedang berazam untuk memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi insya Allah selaginya kita semua tetap berjalan di jalannya Allah. Tiada lelah dan gundah gulana yang menyertai kita. Allahumma. Amin. Bu. Ya. Pada siang hari ini, siang apa pagi ini ya? Masih pagi. Pagi menjelang siang di Masjid Jami Harapan Jaya. Alhamdulillah memberikan harapan yang luar biasa. Jadi di Bekasi itu emang ada Harapan Jaya, Ya. Harapan Mulia, Harapan mulia. juga harapan palsu. Harapan palsu. Harapan palsu dari siapa? Dari orang-orang yang tidak mau berjalan di jalannya Allah, yaitu orang-orang yang tidak mau berlelah-lelah dalam kita mencapai himmatul aliyah. Apa itu himmatul aliyah? Himmatul aliyah adalah cita-cita yang mulia, yaitu cita-cita kita untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan di dalam surat Al-Insyirah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam surat Al-Insyirah ini Bu, ada yang namanya asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya surat tersebut. Apa sebabnya? Dikatakan di dalam kitab Asbabun Nuzul bahwa latar belakangnya waktu itu Rasulullah berdakwah di Makkatul Mukarramah. Banyak sekali yang menentang, banyak sekali yang merintang, banyak sekali yang mencaci, memaki. Tetapi Rasulullah pantang menyerah. Alhamdulillah. Makanya Bu, ada yang lelah dan lillah. Ada yang lelah tapi juga karena menyerah. Beda ya. Lelah karena lillah dan lelah karena menyerah. Dan lelah yang disukai Allah adalah lelah yang lillah. Jadi kalau lelah yang lillah, kalau kita menjadi laki-laki atau perempuan itu punya lelahannya masing-masing. Kalau sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah lelah mencari nafkah, ini insya Allah lelah yang disukai oleh Allah.
Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa orang yang mencari nafkah untuk keluarganya dan merasakan lelah pada sore harinya, maka dia digugurkan dosa-dosanya pada waktu itu juga. Alhamdulillah. Dan menurut Imam Al-Ghazali ada 3 kategori pencari nafkah. Yang pertama, orang cari nafkah khusus tujuan duniawiyah, inilah orang-orang yang merugi. Yang kedua, orang yang mencari nafkah khusus tujuan ilahiyah, yaitu tujuan akhirat, dialah orang-orang yang beruntung. Dan yang ketiga, orang-orang yang mencari nafkah untuk tujuan dunia dan akhirat, inilah orang-orang yang seimbang. Pak, kalau cari nafkah buat apa, Pak? Keluarga. Buat keluarga. Keluarga yang mana, Pak? Keluarga sendiri. Biasanya minta maaf Bang David, Ya. kalau ini ada yang cari nafkah buat cari harta, buat tambah istri laki. Waduh. Na'udzubillahimin. Jadi kalau cari nafkah, jika seorang bapak, seorang ayah, maka harus benar-benar ditata niatnya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama kali adalah ditata niatnya untuk menghidupi keluarganya, tidak untuk bermaksiat. Lah kalau cari nafkah buat ke karaoke ada nggak? Na'udzubillahimin. Nah, bagi seorang ibu, lelahnya yang disukai Allah adalah mengurus keluarganya, mengandung, melahirkan dan menyusui. Dan insya Allah kesulitan-kesulitan tersebut itu akan mendapatkan kemudahan. Dan di dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa kemudahan itu bersamaan dengan adanya kesulitan. Masya Allah, terima Baik, kasih banyak tersebut. Ustazah. Masya Allah. Terima kasih. Jadi kemudahan itu selalu hadir bersama dengan kesulitan. Jadi pada saat ibu dan bapak menghadapi kesulitan, sudah ada jawabannya. Sudah ada kemudahan yang menunggu kita. Betul ya Ustazah ya? Betul sekali. Baik, Masya Allah. Bu. Pak. Pak. Udah ngopi belum? Masya Allah. Siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Iya, waduh banyak banget ini. Ibu deh, ibu ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah warahmatullahi dan wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya bernama Sari. Saya berada di daerah Rawabugel. Yang ingin saya tanyakan adalah ini menyangkut dengan lelah. Lelah kehidupan yang saya hadapi dari kehidupan sebelumnya. Yang saya ingin tanyakan adalah Allah menguji umatnya katanya sesuai dengan kemampuan yang dihadapi, yang dialami. Yang saya hadapi saat ini dan sebelumnya itu sangat-sangat luar biasa yang Allah berikan kepada saya. Yang pertama kali saya hadapi adalah Allah menguji saya dengan saya kehilangan orang-orang yang saya cintai, saya sayangi di dalam hidup saya. Tapi saya yakin karena dengan iman yang sebelumnya berpindah dengan iman yang sekarang, saya begitu mengalami tekanan yang luar biasa dari umat-umat yang ada di seputar saya. Baik itu dari pekerjaan dan lingkungan sebelumnya. Saya merasa saya diasingkan, saya merasa saya dikucilkan, saya merasa saya kehilangan, saya tidak ada tanggukan, saya tidak ada tombak untuk saya bertahan. Sampai saya memutuskan untuk Tuhan, ya Allah, kenapa harus seperti ini ujian yang Engkau berikan bertubi-tubi. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun seperti ini. Saya kehilangan kasih sayang, saya kehilangan permata hati saya. Saya kehilangan semuanya yang tidak saya sanggup hadapi sampai titik ini. Saya ingin bertanya kepada Ustazah dan Ustaz. Apakah Allah itu menguji saya
Apakah Allah itu sayang kepada saya? Ataukah Allah itu membenci saya seperti manusia-manusia yang membenci saya? Saya dikucilkan, saya hanya bertemankan dengan binatang. Saya tidak bertemankan dengan siapapun. Bekerja, pulang ke rumah, saya hanya hadapi binatang dan binatang. Sampai seputar orang juga bilang demikian. Tidak punya teman sama sekali. Ya. Yang pertanyaan saya, Allah menguji saya itu apakah Allah benar-benar mencintai dan menyayangi saya? Baik Ibu. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya Ibu siapa tadi Bu? Ibu Sari, Pak Ustaz. Ibu Sari ya. Oke, baik. Silakan Ustazah dijawab dulu. Baik, Ibu Sari, insya Allah Allah sayang sama Ibu. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu itu insya Allah bagian daripada mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena jangan salah, kita mungkin nggak punya sahabat, tapi sahabat yang paling baik adalah diri kita sendiri. Selain Allah Subhanahu wa taala ya. Sahabat terbaik jelas Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sahabat terbaik adalah diri kita sendiri. Ketika kita sudah bisa bersahabat dengan diri kita sendiri, maka sebagaimana tafsir surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 6 tadi, yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Menurut Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, ini merupakan psikologi positif. Apa itu psikologi positif? Artinya dalam seluruh cobaan dan ujian yang menimpa kita atau kesulitan dan kesusahan itu tetap menjadikan psikologinya tetap prima, tetap sehat. Karena kita bersahabat dengan diri kita sendiri. Wahai diriku, aku kuat. Kenapa engkau ragu dan menyerah? Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Wahai diriku, bahwa aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku menyerah karena manusia. Wahai diriku, kuatlah engkau dengan seluruh apa yang diberikan oleh Allah terhadapmu. Karena ketika Allah menyayangi hambanya, maka dibuatlah hambanya itu dalam keadaan yang susah dan sulit, di mana dia tidak bisa keluar dari kesulitan tersebut. Hingga dia benar-benar hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang punya cobaan di dunia ini bukan cuma Ibu Sari. Insya Allah loh, semua yang ada di sini tuh punya cobaannya masing-masing. Termasuk cobaannya Ustadz David ini. Cobaannya ganteng beliau. Orang ganteng juga susah ya kan Bu? Begitu Ustadz. Jadi mari kita bersahabat dengan diri kita sendiri dan juga bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Bu Sari, Bu, sabar ya Bu ya. Berarti Allah pengen deket sama Ibu. Bisa Ibu curhat setiap malam, cerita sama Allah ya kan. Ya Allah, sambil berdoa ya. Berdoa semua gitu. Karena kalau kita dekat sama Allah, yang lainnya itu kerasa kecil. Masalah kerasa kecil kalau kita dekat sama Allah. Jadi yakin tandanya Allah sayang sama kita. Jadi setiap dikasih kesulitan, Allah pengen kita dekat sama Allah. Allah pengen kita curhat sama Allah. Begitu ya Ustazah ya. Yuk kita doakan sama-sama yuk. Semoga Ibu Sari Allah angkat kesulitannya. Yang penting hatinya sekarang diberikan ketenangan dan kesejukan ya. Supaya diberikan kemantapan dalam ibadah, kebaikan dalam hidupnya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjut lagi. Setelah ini kita akan dengarkan Ustadz kita ada Dai Randy Tanjung yang nanti akan menyampaikan juga mengenai lelah menjadi lillah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Astaghfirullah